subscribe. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan ngambil perumahan juga susah. Ya, ini bagaimana Ustaz? Nah makanya para ulama kita itu, para cendekiawan muslim kita membuat satu solusi. Apa solusinya? Yaitu dengan menggunakan semua instansi yang berlabel syariah. Kalau bank syariah. Kalau leasing syariah, pegadaian syariah, ya. Karena semua yang berlabel syariah itu berada di bawah naungan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubati wa ya ahlal halli wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita. Bapak-bapak lihat sebelah kanan, sebelah kanan. Tambah ganteng wae Bang Karni. Tambah ngepets wae geus ibu-ibu ieu mah. Sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta keluarga, wabil khusus Kang Haji Adit yang sudah menemani saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Basit dan Al-Ustadz Hasim beserta seluruh para guru, para asatidzah wal ustadzat, orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim dan orang tua yang lainnya. Bapak Karni juga nih, Masya Allah, udah siap-siap pantunnya ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Adapun hijriyahnya ternyata kita sudah memasuki tanggal
25 sama ya, 25 Rajab. Artinya apa? Artinya ini adalah hari Sabtu terakhir di bulan Rajab. Jadi Sabtu depan kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini merupakan terakhir kita akan membahas tentang hikmah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum jual beli kredit. Ini kira-kira kita kredit mobil, kredit motor, bahkan rumah. Bagaimana hukumnya? Apakah dalam Islam jual beli kredit itu boleh atau tidak? Kalau boleh, syaratnya apa saja, dan kalau tidak boleh, maka hukumnya bagaimana? Nah, inilah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akan memulai pembahasan ini melalui kisah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wara'a rajulan, ketika melakukan perjalanan Isra, Rasul melihat seseorang yasbahu fi nahrin min damin yulqam, berenang di aliran sungai darah. Berenang di Kalimalang aja yang airnya bening, sebening bajigur, belum tentu selamat Bapak Ibu, betul. Apalagi berenang di sungai darah. Yulqam, benar saja dia tidak selamat. Ketika dia berenang di sungai darah, banyak orang yang melemparinya dari pinggir sungai. Batu tersebut mengenai kepalanya, badannya, bahkan ada yang masuk ke mulutnya sampai tertelan. Min damin yulqamul hijarah, atau yulqamu bil hijarah. Kemudian orang tersebut pun mati dan tenggelam. Faqala ma hada ya Jibril. Maka dengan penuh penasaran, Nabi bertanya, wahai Jibril, ini apa? Apa jawaban Jibril? Qala hadza masalu akilir riba. Wahai Rasul, ini merupakan perumpamaan orang yang ketika di dunia melakukan transaksi riba. Jadi orang yang ketika di dunia terlibat dalam transaksi riba, entah itu sebagai peminjamnya atau sebagai yang meminjam, nasabah dan lain sebagainya, intinya terlibat dalam praktek riba. Maka kata Jibril, itulah gambarannya wahai Nabi, ya, di akhirat dia akan diperlakukan seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari gambaran ini bisa kita ketahui bahwasanya riba itu bukan hanya dosa besar, tapi akibat dan azabnya pun sangat besar. Maka di sini perlu saya bahas tentang hukum jual beli kredit. Bagaimana jual beli kredit yang sesuai dengan syariat, dan bagaimana jual beli kredit yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian bagaimana hukum kredit itu sendiri, kira-kira boleh tidak mengkredit sesuatu, begitu ya. Nah, ini akan kita jelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena agar kita bisa menghindari kredit-kredit yang mengandung unsur riba, kredit-kredit yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, agar tidak terkena dampak atau azab seperti yang tadi digambarkan, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkait masalah cicilan atau kredit,
Pertama, Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Raudhatut Thalibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Walau qala bi'tuka hadza bi alfin naqdan au bi alfaini nasi'atan fayasihul aqdu. Jika engkau menjual barang lalu engkau mengatakan, aku menjual barang ini dengan harga 1000 dirham jika dibayar kontan. Tapi jika dibayar kredit, maka aku jual kepadamu dengan harga 2000 dirham. Jadi ada akad kontan, ada akad kredit pilihan. Nah, dua akad ini kata Imam Nawawi fayasihul aqdu, maka akad seperti itu hukumnya sah. Berarti jual beli dengan cara kredit boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Itu fikih turosnya. Adapun fikih kontemporernya bisa dilihat di dalam kitab Ahkam al-Bai'it Taqsid, hukum jual beli kredit. Jadi di dalam fikih jual beli kredit atau dengan cara cicilan itu istilahnya adalah al-bai'u bit taqsid atau bai'u taqsidin. Nah, di dalam kitab tersebut yang dikarang oleh Syekh Al-Qadi Muhammad Taqi Al-Utsmani, beliau mengatakan bahwasanya al-bai'u bit taqsid jaizun. Jual beli kredit hukumnya boleh, tidak jadi masalah. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jual beli kredit yang ada di kita di Indonesia ini sudah bercampur dengan unsur riba. Kenapa bisa bercampur dengan unsur riba? Karena ada pihak ketiga. Saya gambarkan, saya simulasikan, saya contohkan begini. Misalkan kita pengen beli kendaraan, beli motor apa mobil nih Bapak Ibu? Motor aja dah. Motor apa? Motor Beat. Harganya berapa? 20 juta. Pengen yang warna apa? Warna pink, ibu-ibu. Iya. Kita beli motor Beat harganya 20 juta. Sementara kita baru punya uang 5 juta. Akhirnya kita datang ke dealer. Mang dealer. Wow, Mang dealer. Saya pengen beli motor Beat, harganya berapa? 20.000. Waduh. Ini bahasa orang sekarang kan begitu ya. Berapa? 1000, padahal maksudnya sejuta. 20 juta, 20.000. Mang, Beat berapa? 20.000. Beneran gue dikasih 20.000. Enggak, makanya kalau akan transaksi harus jelas bahasanya. Jangan pakai bahasa istilah ya. Berapa Beatnya? 20 juta. Saya punya 5 juta nih, bagaimana caranya? Oh tenang, kata si dealer, ada leasing, ada pihak ketiga, ada bank yang akan meminjamkan kepadamu sisanya. Dikasihlah DP 5 juta. Berarti kurangnya berapa duit? Pertanyaannya, siapa yang melunasi 15 juta ini? Si leasing atau si bank tadi ya. Nah, maka sebetulnya showroom, dealer itu pasti menerima cash. Walaupun kita bilangnya kredit, betul nggak? Pasti yang diterima cash. Dari kita 5 juta, kemudian dari leasing 15 juta. Berarti kita meminjam uang ke leasing sebanyak 15 juta. Nah, ketika motornya diantarkan ke rumah kita, maka urusan kita dengan showroom, dengan dealer selesai. Tinggal urusan kita dengan leasing. Minjamnya 15 juta. Dikredit selama 2 tahun tenornya. 1 bulan sekian juta. Coba Bapak Ibu hitung, Bapak Ibu kalkulasikan, pasti kalau dijumlah itu lebih dari 15. Betul nggak? Nggak ada yang pas 15 juta ya, pasti ada lebihnya.
Nah, minjamnya 15 juta, ketika kita bayarkan semuanya itu pasti lebih dari 15 juta. Inilah yang disebut dengan jual beli kredit yang mengandung unsur riba. Kenapa mengandung unsur riba? Kata para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pinjam yang mengandung yang mensyaratkan bunga yang ada tambahannya, maka itu adalah riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi jual beli kredit di kita itu ada unsur ribanya. Kenapa? Karena ada pihak ketiga, ya. Nah, jadi seperti itu. Andai tidak ada pihak ketiga, maka niscaya tidak akan ada ribanya. Misalkan kita langsung bilang ke dealer, saya nggak mau pakai leasing, nggak mau pakai bank, nyicilnya ke dealer aja langsung ya. Kebetulan dealernya baik, Pak. Ini dealernya agak lain emang. Biasa kan dealer nggak mau dicicil begitu, nggak mau. Tapi ini ya kali ada gitu. Dealer mau cicilan langsung, ya. Ya udah, kata dealer, khusus untuk Bapak, karena Bapak ini beli pas di hari ulang tahun istri saya. Mantep. Ada dealer yang begitu. Cicilannya langsung ke saya, Pak, 15 juta. Nanti cicil sebulan 1 juta, 15 bulan selesai. Kalau itu yang dilakukan, itu tidak ada riba, Pak. Ya. Karena apa? Tidak melibatkan pihak ketiga, tidak melibatkan akad hutang itu pure, murni merupakan akad jual beli. Ya. Imam Nawawi dalam Raudhah tadi mengatakan apa? Ya, jual beli nasi'ah, kredit, fayasihul akdu, maka akadnya sah. Itu kalau seandainya hubungannya hanya 2 orang saja. Tapi kalau sudah melibatkan 3 orang seperti di kita, maka itu mengandung unsur riba. Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi seperti itu kasus dan masalahnya, ya. Pak Ustadz, bagaimana tuh kalau nggak ngeridit, saya nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan ngambil perumahan juga susah. Ya, ini bagaimana Ustadz? Nah, makanya para ulama kita itu, para cendekiawan muslim kita membuat satu solusi. Apa solusinya? Yaitu dengan menggunakan semua instansi yang berlabel syariah. Kalau bank syariah. Kalau leasing syariah, pegadaian syariah, ya. Karena semua yang berlabel syariah itu berada di bawah naungan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Artinya apa? Sudah ada yang tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi begitu kita disidang di akhirat oleh Allah, Pak, kenapa Bapak kredit? Kenapa Bapak cicilan? Kata Bapak, ya Rob, saya kredit, saya cicilan di leasing syariah, di bank syariah, saya gade pegadaian syariah. Kalau Rob, kalau Tuhanku, engkau mau bertanya-tanya, jangan tanya saya. Tanya MUI, dia yang tanggung jawab. Akhirnya MUI dipanggil, MUI, sini. Wah, Bapak udah tuh dilepasin sama Allah. Udah sana pergi. Bapak tinggal dadah-dadah aja tuh sama MUI, dadah MUI. Akhirnya MUI nanti yang tanggung jawab, ya, di akhirat. Nah, jadi minimal seperti itu, urusan-urusan akhirat kita selamat karena sudah ada yang tanggung jawab. Coba kalau Bapak nggak pakai syariah, nanti di akhirat dimintakan pertanggungjawaban. Pak, kenapa kredit? Kunaonnya Robnya? Kredit naon syariah konvensional, saha nu tanggung jawab. Nah, akhirnya apa? Kita yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di akhirat. Minimal begitu ya.
Kalau kita menggunakan yang syariah, sudah ada yang tanggung. Lalu bagaimana akad jual beli kredit syariah dan non syariah? Kalau syariah Bapak Ibu, akadnya itu akad murabahah, akad jual beli biasa, bukan akad hutang pinjam. Saya contohkan, tadi beli motor, sekarang tinggian dikit lah beli mobil. Nah, mobil apa nih pengennya Bapak Ibu? Oplet anu ya, sidul ya. Ya, mobil-mobil sejuta umat aja deh. Mobil Avanza. Waduh. Pak Ustadz, saya pengen mobil yang biaya perawatannya gampang, spare partnya murah, bensinnya cukup pakai pertalite, campur air dikit juga masih bisa, Tat. Apa? Yaudah, Avanza ya. Bapak Ibu kreditlah mobil sejuta umat ini. Bagaimana caranya? Kalau showroomnya menyediakan leasing syariah secara langsung, boleh ke showroomnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lewat bank, itu juga bisa, bank syariah. Misalkan Bapak Ibu punya BSI, Bank Syariah Indonesia. Di BSI itu ada program BSI Oto. Ibu daftar, ajukan pembiayaan itu ya di BSI Oto. Mang BSI, wah tadi Mamang, sekarang jangan Mamang lagi deh. Om BSI ya. Om BSI, ngapa Neng? Saya mau ngajukan kredit. Oh iya, kredit apa? Mobil Avanza harga 300 juta. Mau DP berapa? 50 juta. Kurangnya berapa? 250 juta. Oke, ada simulasinya nanti. Nah, setelah pengajuan di ACC, survei datang ke rumah selesai. Nanti pihak bank itu langsung transaksi dengan dealer. Avanza 1500 cc. Berapa duit? 300. Asal jawab 300, maksudnya 300 juta gitu ya. 300 juta, ya udah cash, dibeli cash oleh bank ya. Nah, berarti ini jual beli atau hutang pinjam? Jual beli, bank ke dealer jual beli, selesai urusannya. Jadi mobil Avanza pindah kepemilikan menjadi milik bank. Nanti dari bank itu dijual ke kita, ke nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Cuma namanya orang jualan Bapak Ibu pasti nyari untung, betul nggak? Tadi beli 300 juta, bank tentu pengen untung. Untungnya berapa? Dah 50 juta untungnya. Jadi dijual 350 juta. Selama berapa tahun tenornya? 2 atau 3 tahun atau sampai 4 tahun misalkan dengan cicilan sekian. Kalau di total itu 350 juta. Nah, dari bank ke kita, ke nasabah, itu merupakan atau menggunakan akad jual beli juga. Jadi bank ke dealer akad jual beli, kemudian bank ke kita juga akad jual beli. Bedanya apa? Ke dealer jual belinya kontan, ke kita jual belinya. Nah, ingat kata Imam Nawawi tadi, andai ada seseorang mengatakan saya jual barangku ini, kalau seandainya kontan 1000 dirham, seandainya kredit 2000 dirham, fayasihul akdu, maka jika dia telah menentukan pilihan sebelum bubar akadnya, maka semua akad itu sah, baik kontan ataupun cicilan kredit ya. Nah, jadi seperti itu ya, gambarannya simpel aja, seperti ibu warung di rumah pergi ke kemana nih, pasar-pasar induk itu, Cibitung atau ke Tegal Danas, beli, ibu belanja. Setelah dapat barangnya dijual di warung ibu sekalian, kira-kira harganya mau disamain apa dinaikin? Lah pasti naikin ya, buat nyari keuntungan. Sama bank juga seperti itu. Bank syariah melakukan hal yang sama, beli 300 dijual 350 misalkan, tapi enaknya bisa dicicil, di kredit ya. Nah, itu beda akad bank konvensional dan bank syariah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya,
Maka saya sarankan Bapak Ibu, kalau misalkan mau ambil rumah, ambil mobil, ambil motor, atau mau ambil HP. HP sekarang kredit juga ya? Banyak yang kredit HP. Iya. Tong maksakeun mampu na Xiaomi mah Xiaomi weh. Ulah meni maksakeun meli Apple, iPhone, apel geroak itu yang mau dimakan setengah ya. Kan mahal banget harganya, 20 juta, 25 juta ya. Dah Xiaomi aja kita mah Xiaomi. 2 juta gitu cakep gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah sedikit hukum al-bai'u bit taksid, jual beli kredit. Nah, sekarang kita akan soroti masalah hutang pihutangnya. Jadi sebetulnya yang membuat haram itu adalah hutang pihutang dengan bunga, itu yang membuat haram ya. Ini kalau di masyarakat kita ini sering saya bahas ya tentang Bang Emok. Ini Bang Emok masih ada nggak sih Bapak Ibu di kita? Masih banyak ya. Jadi dia keliling, sasarannya itu adalah warung-warung kecil. Bu, mau melebarkan sayap usaha enggak? Wih, bahasanya melebarkan sayap usaha. Bu, butuh pinjaman enggak? Oh iya, saya butuh 5 juta ada, 5 juta ada. Dikasihlah 5 juta, kemudian cicilan sebulannya 700.000 misalkan. Dicicil selama 1 tahun, berarti 700.000 kali 12, berapa duit Bapak Ibu? 8 juta 4, minjemnya 5 juta, kemudian mengembalikannya 8 juta 400. Ini kira-kira riba atau bukan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pinjam yang mensyaratkan bunga itu namanya riba, walaupun bunganya itu kecil sekali. Walaupun bunganya itu tidak membuat si pemberi pinjamannya kaya, bunganya misalkan 100.000, 200.000, tetap riba. Hutang pinjam yang ada tambahannya, yang ada bunganya sekecil apapun bunganya, itu tetap disebut dengan riba, dan riba hukumnya haram ya. Itu yang pertama Bang Emok. Yang kedua, misalkan Bapak Ibu pengen ngawinin anak, butuh biaya berapa Bu ngawinin? Buat sewa tenda dan lain sebagainya. 50 juta misalkan. Ya. Sementara waktu itu Bapak Ibu nggak megang duit. Akhirnya apa? Datang ke seorang rentenir, Pak Haji. Wah, rentenirnya nggak haji. Pak Haji minjem duit, berapa duit? Gocap. Dibere beneran gocap lah, lain gocap kencringan Pak Haji. 50 juta. Atuh siang ngomong teh sing beneran. Kajawan wingis kolot cenah. 50 juta. Dikasih uang 50 juta, tapi ingat ada bunganya 10%. Kira-kira 10% dari 50 juta berapa? 5 juta. Akhirnya setelah seminggu kemudian resepsi selesai dan lain sebagainya, buka amplop juga selesai, habis kondangan, habis keriaan, ibu suka buka amplop nggak? Iyalah Pak Ustadz, catet tuh ngarana tandaan manena kondangan ke aing tibang 20.000, awas ya aing moal mayar pisan ya. Lah kondangan sakeluarga anak incu dibawa KB, ngaplopan di bang 20.000, astagfirullah. Ya mana hidangan daging asem gurame asem manis aya KB bang 20.000 lah, hidang lah cenah. Ditandaan lah, ya Allah ya Rabb. Ulah sok itu punya. Ya jadi kan amplop itu ada namanya ya. Nah itu dibuka, kita tulis namanya ya. Nanti ketika kita kondangan lagi,
kita bayar sesuai dengan yang dia berikan kepada kita, atau dilebihin juga nggak apa-apa ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setelah dipurak amplopnya, wah, dipurak teh naon bahasa Indonesia nah, dibuka. Iya, dapatlah 50 juta lebih. Akhirnya dia harus bayar hutang dia. Bayar hutang, Pak Haji, nih hutang saya 50 juta. Bunga 10%-nya 5 juta. Saya bayar 55 juta. Nah, inilah yang disebut dengan riba. Tidak boleh ya, Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh? Karena basis dari hutang pinjam itu adalah basis saling tolong menolong, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apa kata Nabi? Man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang sulit, maka Allah mudahkan urusan-urusan akhiratnya. Tuh. Jadi kalau ada orang lagi butuh sehingga dia minjam uang kepada kita, maka jangan kita ambil keuntungan dari dia. Karena hutang pinjam itu tadi basisnya saling tolong menolong tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Karena keuntungan yang akan kita dapat dari hutang pinjam ini adalah keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Kemudian Nabi melanjutkan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong hamba Allah yang lainnya. Nah, itulah basis dan prinsip daripada hutang pinjam, saling tolong menolong. Ya, maka para ulama mensyaratkan hutang pinjam itu jangan sampai ada bunganya, jangan sampai ada tambahannya. Kalau sampai dia mensyaratkan bunga di awal akadnya, maka itulah yang namanya riba. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya dia tidak mensyaratkan bunga? Cuman si orang yang dipinjeminnya itu inisiatif aja untuk mengembalikannya dengan cara yang lebih. Ya, misalkan ada seseorang anaknya sakit, harus ke rumah sakit, butuh biaya 10 juta. Tabungan nggak punya, keluarga sama-sama nggak ada. Akhirnya minjem, Pak Haji minjem duit 10 juta, biaya anak berobat darurat. Oh ya udah nggak apa-apa nih, 10 juta. Pak Hajinya baik, nggak usah dipikirin, ngegantinya ntar aja kalau punya duit. Nggak ada tambah-tambahan, nggak ada bunga-bungaan. Baik Pak Hajinya, pakai prinsip tolong menolong tadi. Akhirnya apa? Akhirnya berobat selesai, anaknya sembuh. Ketika dia punya uang, dia ganti uangnya. Pak Haji, nih 10 juta. Cuman karena Pak Haji itu mau nolong saya tambahin nih 1 juta atau 2 juta ya. Ini sebagai bentuk terima kasih saya kepada Pak Haji, karena tatkala orang-orang tidak sanggup menolong saya, hanya Pak Haji lah yang bisa menolong saya. Jadi dilebihkan sedikit sebagai terima kasih, itu tidak jadi masalah ya. Atau Bapak Ibu kalau ngelebihinnya dalam bentuk uang itu malu, bisa dalam bentuk yang lainnya, barang misalkan. Jadi kita mengembalikan uang dengan cara datang ke rumahnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai yang memberikan kita hutang, memberikan kita pertolongan, datang ke rumah kita nagih. Doraka itu hukumnya. Nggak punya adab itu yang punya hutang ya. Jadi salah satu adab orang berhutang adalah si penghutangnya itu datang ke rumah orang yang dia hutangi, dia bayar langsung. Tuh, dia datang, dia bayar langsung. Pak Haji, ini 10 juta saya bayar hutang. Dan bentuk terima kasih ini Pak Haji, ada bekakaknya, ada jengkolnya. Wah, iya karek metik pisannya ditangkal ya seger kayaknya Pak Haji ya, jengkol jeung peuteuy. Nah, saya sering dikasih peuteuy sama Pak Haji Sukri ini. Wah ya, itu sambil bawain peuteuy, mantep Pak Haji kalau dijadiin sambel. Nah, jadi nggak harus berbentuk uang ya, berbentuk barang dan lain sebagainya, itu boleh. Dan ini tidak disebut riba. Kenapa? Karena bukan si pemberi hutang yang mensyaratkan.
Akan tetapi ini merupakan inisiatif dari orang yang berhutang. Bapak Ibu bisa cek keterangan ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Kata Syekh Zainuddin, dan sunnah ketika mengembalikan hutang maka dikembalikan dengan tambahan. Jadi kadar hutang plus tambahannya itu sunnah. Karena Nabi pernah melakukan ini. Lihat di dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah meminjam uang kepada Jabir. Kemudian kata Jabir, selain Nabi melunasi hutang-hutangnya, Nabi pun memberi tambahan. Nah, jadi kalau bunga atau tambahannya itu inisiatif orang yang berhutang, itu tidak jadi masalah dan tidak disebut dengan riba, ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Insya Allah. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, saya punya kontrakan itu harus direnovasi, ya. Sementara saya nggak punya uang, minjem duit ke orang juga yang tanpa riba itu nggak ada. Akhirnya saya minjem ke bank konvensional. Sebagaimana Ustadz ketahui bahwa bank konvensional itu pasti mensyaratkan bunga dan itu masuknya riba. Pertanyaannya gini, Ustadz, boleh enggak saya minjem uang ke bank konvensional untuk renovasi kontrakan? Saya bilang boleh, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini sudah masuk ranah darurat, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk ranah darurat boleh mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Kenapa darurat? Karena kontrakan merupakan sumber penghasilan, betul nggak? Ini kalau kontrakan yang nggak direnovasi, nanti nggak ada yang mau sewa kontrakan itu. Akhirnya dia kehilangan sumber penghasilan, bahkan bisa kehilangan asetnya yang sangat berharga. Nah, maka untuk mempertahankan itu, silahkan, nggak jadi masalah. Pinjam di bank konvensional, direnovasi. Nanti hasilnya itu, hasil kontrakan setiap bulan bisa dibayarkan cicilan ke bank konvensional. Itu tidak jadi masalah. Karena itu sudah masuk ranah darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Di dalam usul fikih dikatakan bahwa keadaan darurat itu bisa menjadikan boleh sesuatu yang tadinya diharamkan. Sama seperti Bapak Ibu makan babi. Begitu ka babi begitu. Amun darurat kumaha? Misalkan Bapak Ibu tersesat di satu hutan, nggak ada binatang, nggak ada makanan kecuali daging babi hutan misalkan. Nah, pilihannya dua, dimakan haram, nggak dimakan mati. Maka kata para ulama, al-akhdhu bi akhafid dororoin. Maka harus dipilih mudorot yang paling kecil. Ini kira-kira mudorot yang paling kecil mana? Makan babi atau mati? Ya makan babi. Maka makan daging babi dalam keadaan darurat itu boleh. Karena tadi kaidahnya, sesuatu yang diharamkan itu bisa jadi boleh dalam keadaan darurat. Sama seperti meminjam uang di bank konvensional dalam keadaan darurat, silahkan, tidak jadi masalah, ya. Ini bisa juga dilihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya minjem uang ke bank konvensional untuk bangun kontrakan? Kalau tadi kan renovasi kontrakan, sekarang bangun kontrakan, buat usaha, bagaimana? Boleh nggak? Saya bilang haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak masuk ranah darurat, ya. Ini masuk ranah keinginan. Jangankan darurat, kebutuhan pun tidak sampai, ya. Akhirnya minjem uang ke bank konvensional untuk bangun kontrakan, itu tidak boleh, ya Bapak Ibu. Ada kisah seperti ini, tukang bakso laris manis luar biasa, padahal baksonya itu cuman gerobagan. Akhirnya si tukang bakso berpikir, ini kayaknya saya harus punya kios, harus punya kedai bakso yang luas agar keuntungan semakin banyak, pelanggan semakin nyaman dan semakin banyak juga pelanggan. Akhirnya dia minjem ke bank konvensional untuk usaha bakso itu.
belilah dia rukoknya, kemudian tempatnya enak, nyaman, ada kipas anginnya, mejanya banyak, rasanya tidak berubah, resepnya tidak berubah, tapi yang terjadi adalah pelanggan-pelanggannya hilang satu persatu, Pak. Padahal tadi apa? Resepnya enggak berubah, rasanya sama, bahkan lebih enak tempatnya. Tapi mengapa pelanggannya jadi sepi? Nah, inilah karena hilangnya keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kata Allah, Allah akan menghancurkan riba dan akan memberikan keberkahan pada sedekah. Maka Bapak Ibu kalau usahanya pengen maju, sedekah. Ya, bukannya ngemodal, sedekah aja, sedekah. Nanti Allah kasih keuntungan, tabung, nanti dengan tabungan itu baru melebarkan sayap bisnisnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi paham ya Bapak Ibu bedanya renovasi kontrakan dan bikin kontrakan? Iya. Kurang lebih seperti itu. Itulah sedikit pemaparan tentang perkreditan ya. Entah itu lewat hutang pinjam atau lewat jual beli. Jadi kalau kredit, hutang pinjam dan jual beli itu ya dilihat. Kalau ada bunganya, kalau ada tambahannya haram. Kalau tidak ada bunga, tidak ada tambahan, tidak haram. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa Rasul itu ketika melakukan perjalanan Isra, melihat seseorang berenang di sungai, darah kemudian dilempari sampai batunya masuk ke mulut tertelan, lalu dia pun tenggelam dan mati. Ya, ketika Rasul bertanya apa itu, maka Jibril mengatakan, itu adalah perumpamaan umatmu yang melakukan transaksi riba. Maka Ibu, kalau Ibu Bapak masih tersangkut dengan permasalahan riba, maka yuk kita keluar dari zona riba sedikit demi sedikit. Bapak Ibu kalau sekarang masih punya sangkut paut riba, selesaikan dulu. Selesaikan. Kalau sudah selesai, maka jangan diulangi lagi. Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni. Kemudian karena kita ingin hijrah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk jalan syariah yang kalau kita mau menempuh itu, insya Allah kita akan diberikan keberkahan. Jadi Bapak Ibu jangan takut hijrah, jangan takut berubah, jangan takut menjalankan perintah-perintah agama. Walaupun mungkin awalnya sulit, insya Allah kedepannya berkah. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat.